Assalamualaikum. Hari ini kita akan mereview atau meringkas materi yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang proses pembuatan pakaian, mulai dari bahan dasar hingga pakaian tersebut dijual ke pasar. Kita sudah mengetahui pakaian itu berasal dari berbagai macam bahan dasar. Misalnya ada yang dari kapas, ada yang dari daun, ada yang dari bulu domba, dan ada juga yang dari serat ulat sutra. Bahan dasar tersebut kebanyakan kita temukan di lingkungan sekitar kita. Proses pembuatan pakaian diawali dengan petani dan peternak yang menyediakan bahan dasar. Petani yang awalnya menanam kapas, dan peternak yang beternak domba serta ulat sutra. Bahan dasar seperti kapas, ulat sutra, bulu domba yang dikumpulkan tersebut kemudian dibawa ke pabrik pemintalan yang selanjutnya pemintal akan memintal bahan dasar tersebut menjadi benang. Proses pemintalan ini dilakukan dengan mesin-mesin yang modern, beda dengan zaman dahulu yang memakai alat yang diputar tersebut. Sekarang lebih memakai mesin-mesin sehingga prosesnya pun lebih cepat dan hasilnya pun bisa lebih banyak. Selanjutnya, benang yang telah dipintal oleh pemintal tersebut dibawa ke pabrik kain. Di pabrik kain, benang-benang tersebut akan ditenun oleh penenun menjadi kain. Nah, begitupun dengan menenun, sekarang lebih banyak menggunakan mesin-mesin yang modern sehingga prosesnya pun menjadi lebih cepat. Ingat, jangan sampai ketukar antara memintal dan menenun. Memintal adalah mengubah bahan dasar menjadi benang, sedangkan menenun mengubah benang menjadi kain. Nah, kain yang sudah ditenun tersebut selanjutnya dibawa ke tukang jahit untuk dijahit oleh penjahit menjadi berbagai jenis baju, misalnya kemeja, blazer, celana, dan lain-lain. Begitupun oleh penjahit sekarang menggunakan mesin yang modern dengan memakai listrik. Beda dengan kita di rumah misalnya memakai jarum dan benang dikecos kayak gitu, tapi mereka memakai mesin yang lebih modern sehingga prosesnya pun lebih cepat. Nah, baju yang sudah dijahit tersebut selanjutnya dibawa ke pasar untuk dijual dan dibeli oleh kita para konsumen. Dari proses pembuatan pakaian saja, kita bisa mengenal berbagai profesi. Ada petani, peternak, pemintal, penenun, penjahit, dan penjual. Mereka semua banyak berjasa kepada kita karena telah menyediakan bahan dasar tenaga untuk membuat pakaian. Berkat mereka, kita akhirnya bisa memakai pakaian. Mungkin kalau misalnya tidak ada petani kapas atau misalnya tidak ada pemintal, penenun, dan penjahit, kita akan kesulitan untuk mendapatkan sebuah pakaian. Misalnya kita harus belajar menjahit dulu, sedangkan keterampilan menjahit itu bukanlah keterampilan yang dimiliki semua orang. Dengan adanya keanekaragaman pekerjaan, justru membuat hidup kita menjadi lebih mudah. Selain petani, pemintal, penenun, penjahit, banyak sekali profesi yang ada di sekitar kita. Misalnya contoh kecil saja di sekolah. Ada guru, ada bapak kepala sekolah, di kantin ada ibu penjual makanan, di luar ada bapak Gojek, dekat kita ada TPS, ada petugas kebersihan. Nah, semua itu berjasa untuk kita. Misalnya nih, pada suatu hari orang tua kamu tidak bisa menjemput kamu ke sekolah. Bayangkan misalnya tidak ada bapak Gojek atau misalnya bapak supir angkot, kita harus berjalan kaki untuk sampai ke tempat tujuan kita. Tapi dengan adanya bapak supir angkot dan bapak Gojek itu, kita tidak perlu lelah berjalan saat bepergian karena mereka lah yang mengantarkan kita ke tempat tujuan. Nah, itu salah satu manfaat dari keberagaman pekerjaan sehingga keperluan kita pun lebih mudah terpenuhi. Oleh itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan berbuat baik kepada setiap orang. Dan harus tetap menghormati apapun profesi mereka. Jangan misalnya kamu anak seorang dokter, lalu kamu berbuat tidak sopan kepada bapak penjaga sekolah. Sedangkan penjaga sekolah sangat berjasa kepada kita menjaga lingkungan sekolah kita tetap aman, tetap bersih.
Untuk itu, kita harus selalu menghormati setiap orang apapun profesi mereka. Camkan baik-baik. Oke.